Perkenalkan, nama saya Niko Manggia Susanti dari kelas 12 MIPA 5 absen 21. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dan dampak dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, yuk kita cari tahu pengertian dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang rambat yang membawa muatan energi listrik dan energi magnet atau elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk ke manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma. Digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Yang kedua, ada sinar inframerah. Di bagian A digunakan untuk mentransmisi data tanpa kabel pada remote. Di bagian B digunakan sebagai pembuatan teleskop satelit inframerah yang digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar foto alam semesta. Yang ketiga ada sinar ultraviolet. Di bagian A, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Di bagian B, dapat memperbaiki kualitas tidur. Paparan sinar matahari yang mengandung UV dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Yang keempat ada sinar tampak. Digunakan sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kelima ada sinar X atau ronsen. Di bagian A digunakan untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang, paru-paru, ginjal, usus, dan organ dalam lainnya sebagai acuan untuk mendiagnosa pasien. Di bagian B, digunakan untuk melihat isi tas atau koper penumpang tanpa harus membuka tas tersebut sehingga mempercepat proses antrian di bandara penerbangan. Di bagian C, sinar X digunakan dalam ilmu fisika untuk mempelajari pola-pola diffraksi pada struktur atom suatu bahan yang nantinya digunakan untuk menentukan struktur bahan tersebut. Yang keenam ada gelombang mikro. Sebagai mekanisme dalam memanggang di oven microwave, benda yang berada di dalam oven microwave akan dikenai radiasi gelombang mikro dan kemudian menjadi panas dalam waktu singkat. Yang terakhir ada gelombang radio. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal dengan jarak yang sangat jauh, contohnya pada televisi dan radio. Selanjutnya kita masuk ke dampak gelombang elektromagnetik. Yang pertama dapat menyebabkan kulit terbakar. Perlu kalian ketahui bahwa paparan sinar ultraviolet berlebih bisa menyebabkan kulit mengalami kondisi yang disebut dengan istilah sunburn atau terbakar. Biasanya kondisi ini disebabkan karena mengalami sengatan matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Yang kedua dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Sinar UVB pada cahaya matahari selain menyebabkan kulit terbakar, juga dapat merusak DNA dan menekan sistem kekebalan kulit. Sementara sinar UVA dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA di dalamnya. Yang ketiga, merusak mata. Menatap terlalu lama sinar ultraviolet tanpa menggunakan pelindung mata dapat membakar mata layaknya kulit yang terbakar. Mata yang menatap langsung matahari juga dapat melukai retina. Yang keempat dapat menyebabkan kemandulan. Sinar gamma merupakan radiasi pengion yang pada penggunaannya dapat menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Mekanisme pertahanan sel terhadap radikal bebas melibatkan suatu senyawa aktif yang disebut dengan antioksidan. Dan yang kelima dapat menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kanker otak.
Radiasi ponsel dikategorikan seperti zat karsinogenik berbahaya seperti kloropom, asam knalpot, dan timbal. Otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai manfaat dan dampak dari gelombang elektromagnetik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya haturkan parame Santi. Om Santi 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 Om.